Prof, selamat sore. Selamat sore, Mas Rudi. Prof, dari pernyataan Agnes Mo ini menarik kita bahas soal kewarganegaraan dan Anda pun juga menyoroti soal kewarganegaraan Agnes Mo. Apa sebenarnya syarat atau aturan bagi seseorang itu berkewarganegaraan Indonesia? Apakah hanya soal keturunan saja, asal nenek moyang atau asal darah dia, ataukah juga tempat lahir dia? Jadi begini, di dunia ini ada dua sistem yang berlaku. Pertama adalah berdasarkan darah atau keturunan, dan yang kedua adalah berdasarkan dia lahir. Nah, itu yang disebut sebagai ius sanguinis dan ius soli. Nah, kalau kita di Indonesia, kita menganut sistem yang ius soli. Kita menganut sistem ius sanguinis, sementara kalau di Amerika Serikat menganut sistem ius soli. Ya. Nah, kalau di Indonesia, maka seseorang itu menjadi warga negara Indonesia berdasarkan keturunannya. Nah, menjadi pertanyaan adalah ketika Agnes Monica mengatakan bahwa saya tidak memiliki darah Indonesia. Menjadi pertanyaan bagi saya, karena saya tidak punya akses terhadap dokumen yang ada, apakah Agnes Monica ini sebenarnya warga negara Indonesia atau bukan? Kalau misalnya mengatakan bahwa saya ini tidak memiliki darah Indonesia, tetapi saya hanya lahir. Kalau lahir berarti kan harusnya ius soli, tapi Indonesia tidak menganut sistem ius soli itu, sehingga menjadi Prof, pertanyaan, ya. yang kemudian memantik pertanyaan adalah darah Indonesia itu seperti apa? Dikarenakan Historia.id membuat penelitian soal DNA bahwa istilah pribumi itu sudah tidak relevan. Bahkan misalnya saja seorang yang kelihatan Indonesia saja, misalnya beberapa orang yang dia tes oleh Historia seperti Ariel Noah, ternyata dia ada keturunan dari Afrika, ada keturunan dari Eropa Timur dan lain sebagainya. Najwa Shihab ada keturunan dari Afrika juga, kemudian dari Eropa, dari Timur Tengah. Darah Indonesia itu seperti apa sebenarnya, Prof? Nah, itu yang saya juga tidak mengerti dalam konteks Agnes Monica ini, karena beliau mengatakan I don't have Indonesian blood. Artinya saya tidak punya darah Indonesia. Apakah yang dia maksud adalah pribumi dan non pribumi? Karena kalau masalah pribumi dan non pribumi menurut saya itu harusnya sudah selesai. Tidak lagi kita harus mempermasalahkan warga negara Indonesia itu apakah pribumi atau non pribumi, karena itu pada masa Belanda. Memang dalam kenyataan mungkin ada masyarakat yang mengatakan warga negara keturunan atau non pribumi atau pribumi. Tetapi seharusnya di mata hukum Indonesia, maka semua warga negara adalah warga negara Indonesia. Dan itu sampai di situ. Jadi itu yang mengundang juga pertanyaan bagi masyarakat mungkin, kenapa Agnes Monica tidak mau mengatakan bahwa dia ada Indonesian blood gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Baik, tapi kalau misalnya Prof, ini juga perspektif dari banyak netizen begitu. Kita melihat secara utuh nih, misalnya wawancaranya. Di bagian akhir dia baru menyatakan kebanggaannya akan Indonesia dengan menginfuse budaya-budaya Indonesia, tari jaipong ke dalam video ataupun ke dalam musiknya begitu. Mungkin di awal apabila kita potong sepersekian detik seolah-olah dia tidak nasionalis begitu. Nah, apakah kemudian ketika Prof Hikmahanto mengeluarkan statement kemudian mempertanyakan kewarganegaraan Agnes Monica ini dengan melihat secara utuh konteks dari wawancara ini atau seperti apa, Prof? Ya, saya melihat secara utuh dan saya kenapa saya mempertanyakan itu dan meminta Ditjen Imigrasi untuk melakukan pengecekan itu karena saya ragu apakah benar-benar Agnes Monica ini warga negara Indonesia atau tidak. Karena ada juga warga negara Amerika Serikat yang menjadi sinden atau misalnya warga negara Belanda yang menjadi pelantun lagu Indonesia yang mahir begitu, yang dia merasa bahwa saya juga mendorong kebudayaan Indonesia. Nah, bukannya tidak mungkin kalau misalnya Agnes Monica warga negara asing yang diaspora katakanlah, dia karena merasa ada attachment tertentu, keterkaitan tertentu dengan Indonesia, tentu dia akan punya katakanlah budaya Indonesia yang ingin dia majukan. Tetapi kan masalahnya adalah apakah dia warga negara Indonesia atau tidak. Karena selama ini Agnes Monica ini kan melakukan performance di Indonesia, menerima honor. Pertanyaannya adalah visa yang digunakan adalah visa yang tepat atau tidak.
Saya sendiri tidak tahu, maka saya mendorong bukan menanyakan kepada Agnes Monica tentunya, tetapi meminta kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan klarifikasi. Kalau misalnya nanti sudah ada klarifikasi dari imigrasi bahwa yang bersangkutan warga negara Indonesia, tentu tidak ada masalah. Mungkin apa yang terjadi di video itu adalah slip of the tongue atau apalah gitu ya. Prof, tapi saya ingin kembali ke Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 lagi tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Apakah memang satu-satunya asas yang dianut Indonesia itu ius sanguinis, law of the blood, atau dalam undang-undang itu kita sebenarnya juga mengakui soal ius soli, law of the soil. Jadi dua-duanya diakui, atau hanya salah satu saja sebenarnya Indonesia ini menganut sistem? Indonesia hanya menganut ius sanguinis saja. Kecuali kalau misalnya orang atau warga negara asing yang melakukan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ya, tapi prinsip kita adalah kita hanya mengakui ius sanguinis, tidak ius soli. Demikian. Baik. Dari perspektif Anda, Prof, ini pertanyaan terakhir saya, apa yang Anda ingin sampaikan kepada artis Indonesia yang mungkin dia, ya kita tidak tahu apakah bisa slip of the tongue atau mungkin dia juga tidak mengakui keindonesiaannya atau seperti apa, tapi kita juga harus menyadari bahwa Agnes Monica pun secara full dalam wawancara tersebut bangga menjadi warga negara Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh artis-artis yang nanti break the boundaries, bisa menembus pasar internasional, bisa sampai Amerika atau seperti Anggun. Ketika terjadi kejadian seperti Agnes Monica ini, bisa slip of the tongue, bisa there's nothing serious about it, atau bisa suatu karena faktor lain sehingga muncul pernyataan seperti ini. Ya, yang pasti adalah harus hati-hati dalam menyampaikan pernyataan, ya, karena ada konsekuensi hukum yang mengikuti dari pernyataan itu, seperti apa yang disampaikan oleh Agnes Monica terkait dengan kewarganegaraannya, masalah visa. Jangan sampai nanti kalau dia warga negara asing, dia tidak boleh masuk lagi ke Indonesia dikarenakan dia melanggar masalah keimigrasian Indonesia. Kita boleh keras misalnya mempertanyakan pemerintah Arab Saudi yang katakanlah mencegah warga negara kita. Tapi kita juga harus minta Ditjen Imigrasi juga harus tegas juga di dalam melakukan penegakan hukum. Ini bukan masalah kita bangga atau tidak bangga seseorang memajukan kebudayaan Indonesia. Tetapi masalahnya yang saya lihat karena saya orang hukum melihat dari perspektif hukumnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Dan yang kedua yang saya harap adalah terlepas dari kita warga negara Indonesia atau bukan, kalau kita ingin budaya Indonesia ini maju, saya rasa warga negara asing pun juga bisa melakukan itu. Itu tidak masalah. Seperti itu. Baik. Guru Besar Hukum Internasional UI, Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih Prof atas perspektif Anda di Metro hari ini. Prof, selamat sore. Selamat sore Mas Rudi. Prof, dari pernyataan Agnes Mo ini menarik kita bahas soal kewarganegaraan dan Anda pun juga menyoroti soal kewarganegaraan Agnes Mo. Apa sebenarnya syarat atau aturan bagi seseorang itu berkewarganegaraan Indonesia? Apakah hanya soal keturunan saja, asal nenek moyang atau asal darah dia, ataukah juga tempat lahir dia? Jadi begini, di dunia ini ada dua sistem yang berlaku. Pertama adalah berdasarkan darah atau keturunan. Dan yang kedua adalah berdasarkan dia lahir. Nah, itu yang disebut sebagai ius sanguinis dan ius soli. Nah, kalau kita di Indonesia, kita menganut sistem yang ius soli. Kita menganut sistem ius sanguinis. Sementara kalau di Amerika Serikat menganut sistem ius soli. Ya. Nah, kalau di Indonesia, maka seseorang itu menjadi warga negara Indonesia berdasarkan keturunannya. Nah, menjadi pertanyaan adalah ketika Agnes Monica mengatakan bahwa saya tidak memiliki darah Indonesia. Menjadi pertanyaan bagi saya, karena saya tidak punya akses terhadap dokumen yang ada, apakah Agnes Monica ini sebenarnya warga negara Indonesia atau bukan? Kalau misalnya mengatakan bahwa saya ini tidak memiliki darah Indonesia, tetapi saya hanya lahir. Kalau lahir berarti kan harusnya ius soli, tapi Indonesia tidak menganut sistem ius soli itu, sehingga menjadi Prof, pertanyaan, ya. Yang kemudian memantik pertanyaan adalah darah Indonesia itu seperti apa? Dikarenakan Historia.id membuat penelitian soal DNA bahwa istilah pribumi itu sudah tidak relevan. Bahkan misalnya saja seorang yang kelihatan Indonesia saja, misalnya beberapa orang yang dia tes oleh
historia seperti Ariel Noah. Ternyata dia ada keturunan dari Afrika, ada keturunan dari Eropa Timur dan lain sebagainya. Najwa Shihab ada keturunan dari Afrika juga, kemudian dari Eropa, dari Timur Tengah. Darah Indonesia itu seperti apa sebenarnya, Prof? Nah, itu yang saya juga tidak mengerti dalam konteks Agnes Monica ini, karena beliau mengatakan